Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan awal kalian mempelajari limit fungsi aljabar. Kalian telah diminta untuk menemukan rumus dasarnya, konsep dasar dari limit fungsi dengan mengisi tabel. Coba sekarang kalian lihat jawaban kalian dan kita bahas bersama. Nah, perhatikan permasalahan satu yang disajikan. Dari fungsi linier, yaitu f(x) sama dengan 2x dikurangi 1, kalian diminta untuk mendekati nilai fungsi tadi dari kiri maupun dari kanan. Nah, kalian lihat dengan mengisi tabel tadi, 1 itu kan dari kirinya, 1 itu dari kirinya 2 ya. Kemudian 1 saat x-nya 1, fungsinya 1. Lebih dekat lagi 1,5, 1,5, nilai fungsinya 2 gitu toh. Dan seterusnya lebih dekat lagi gitu toh. X-nya 1,95, nilai fungsinya 2,9. Terus didekati dari sebelah kanannya 2, didekati dari 3, nilai fungsinya 5. Kemudian lebih dekat lagi 2,5, kemudian lebih dekat lagi 2,01. Kalian bisa juga membuat lagi yang lainnya, misalkan lebih dekat lagi 2,000001. Itu kan dekat dengan 2, tetapi tidak sama dengan 2 gitu ya. Nah, sudah kalian lengkapi tabelnya ya. Kemudian kalian lanjutkan lagi. Nah, dari tabel tadi kalian dapatkan bahwa nilai fungsi f(x) yang didekati dari sebelah kirinya 2, maka nilai fungsinya itu akan mendekati 3 ya. Kemudian saat f(x) tadi didekati dari sebelah kanannya 2 juga mendekati 3 ya. 2,9 sekian itu kan mendekati 3, tapi tidak sama dengan 3, baru mendekati. Dari kiri mendekati 3, dari kanan juga mendekati 3. Nah, dengan demikian, kondisi tadi itu maknanya ini. Ya, di sini dikatakan limit kiri untuk x mendekati 2. Nah, limit kiri itu ditulis gini, 2, di atasnya ada tanda minus itu. Ya, mendekati 3. Kemudian limit kanan itu seperti penulisannya 2, di atasnya itu ada tanda plus gitu. Mendekati 3 ini ya. Jadi kondisi tadi didekati dari kiri dan dari kanan itu ditulis seperti ini. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk menjawabkan apakah limit kiri sama dengan limit kanan? Iya, tadi sama-sama mendekati 3. Nah, bila sama, artinya kan seperti ini. Maka disimpulkan, kalau limit kiri itu sama dengan limit kanan, maka artinya ini. Ya, kesimpulan akhirnya yang di sini. Limit untuk x mendekati 2 dari fungsi 2x kurangi 1 mendekati 3. Nah, maknanya mendekati ya, walaupun penulisannya pakai tanda sama dengan. Selanjutnya, suatu saat mungkin kalian dapatkan limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Maka bagaimana apabila limit kiri tidak sama dengan limit kanan? Artinya ini ya, artinya ini kalau tidak sama. Fungsi tadi tidak mempunyai nilai limit di titik itu, di titik x sama dengan 2. Jadi memang menunjuk x sama dengan 2 karena bisa jadi di titik yang lain mempunyai limit. Nah, jadi dari proses tadi diperoleh kesimpulan ini hasilnya bahwa nilai limit untuk x mendekati 2, fungsinya 2x kurangi 1 itu mendekati 3. Begitu ya. Sama ya jawaban kalian. Sekarang dilanjutkan pada permasalahan yang kedua. Serupa tapi fungsinya berbeda. Ini fungsi pecahan. Ya, di sini ada keterangan x tidak boleh sama dengan 2 karena itu adalah syarat terdefinisi. Nah, sama kalian saya minta untuk mendekati dari kiri dan dari kanannya 2. Ya.
0 kan sebelah kirinya 2, semakin dekat lagi 1. Kemudian 1,9 semakin dekat lagi. 1,99 itu dekat lagi. Kalau kalian mau buat lagi 1,999 ya tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian yang dari kanannya 2 itu 3. Semakin dekat lagi 2,1. Dekat lagi 2,01. Dekat lagi 2,001. Atau mungkin kalian mau buat lagi 2,00001. Itu juga dekat dengan 2, tetapi tidak sama dengan 2. Nah, hasilnya silahkan ini ditemukan di sini seperti ini. Sama ya jawaban kalian. Seperti tadi, limit kirinya ini kan 3,98. Itu kan semakin mendekati dengan 4. Nah, gitu ya. Kemudian yang kanan juga 4,002 itu kan juga mendekati 4. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan, yaitu mendekati 4. Gitu. Ya, maka sama apabila limit kiri tidak sama dengan limit kanan, ini kesimpulannya kalau tidak sama. Tapi untuk permasalahan 1 dan 2 ini kan limit kiri sama dengan limit kanan. Apabila suatu saat kalian jumpai limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka kesimpulannya adalah f(x) itu tidak mempunyai limit di titik tadi. Kalau tadi x sama dengan 2, ya x sama dengan 2. Nah, kesimpulan akhir dari permasalahan yang kedua ini, kalian peroleh bahwa limit untuk x mendekati 2 untuk fungsi ini, ya, itu nilainya mendekati 4. Gitu ya. Kita lanjutkan. Kemudian jawab lagi pertanyaan. Perhatikan kembali hasil permasalahan 1. Masih ingat ya permasalahan 1? Bandingkan hasilnya saat kalian substitusikan nilai x sama dengan 2 ke fungsi tadi. Nah, kalau kalian substitusikan 2 kali 2 kurangi 1. Sama dengan 3. Sama ya? Kemudian yang keempat, perhatikan kembali hasil permasalahan kedua, yang fungsinya fungsi pecahan. Dan bandingkan hasilnya saat kalian substitusikan x sama dengan 2 ke fungsi ini. Apakah hasilnya sama? Sudah dicoba? Tidak ya? Tidak. Nah, kita cek nanti hasilnya bagaimana. Nah, kenapa menjadi tidak? Ini kalau kalian substitusikan x sama dengan 2, ini kan diperoleh bentuk tak tentu. 0 dibagi 0 itu berapa? Kita tidak tahu itu. Kalau ditulis 0 juga tidak. Ya, bentuk tak tentu. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa mendapatkan nilai fungsi dengan cara substitusi? Nah, kalau seperti itu, maka lakukan pemfaktoran. Nah, faktor x kurangi 2, tentu itu penyebab nolnya itu di situ. Maka kuncinya itu adalah nanti akan ditemukan faktor yang sama di lawannya. Kalau ini di penyebut, nanti di pembilang. Nah, ada faktor yang sama atau berarti itu membagi habis. Ya, jadi salah satu langkah untuk menyelesaikan bentuk tak tentu suatu limit fungsi aljabar dengan cara memfaktorkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membagi habis faktor yang sama. Yang sama itu yang menyebabkan 0. Gitu. Ya, sehingga fungsinya tinggal 2x. Setelah itu baru kalian lakukan substitusi. Nah, ingat, dalam tata cara penulisannya, kalau misalkan kalian belum melakukan substitusi, maka tulisan limit itu tetap ada. Jadi ini satu kesatuan. Sekian ini satu kesatuan. Ya, sama dengannya di sebelah kiri. Satu kesatuan, nilainya adalah 4. Gitu. Nah, selanjutnya kembali ke permasalahan 1. Tadi fungsinya ini ya, agak kurang jelas. Y sama dengan 2x kurangi 1. Itu fungsi yang pertama tadi. Nah, kalau digambar kan berupa garis. Berupa garis berarti ini didekati dari kiri dan dari kanan. Ya, sama-sama mendekati
3 ini toh, mendekati 3. Gitu. Ya, sesuai dengan gambarnya ya. Jadi kalau kalian membaca suatu gambar, kemudian menentukan nilai limit fungsi di titik tertentu, kalian tahu cara membacanya. Selanjutnya, kalian diminta untuk mencari sifat-sifat limit. Nah, di buku kalian ada, nah ini sudah saya tuliskan pula. Jadi kalian harus memahami juga bagaimana membaca sifat-sifat tadi. Yang pertama ini. Yang pertama, K itu fungsi konstan, konstanta ya, gini. Nah, kemudian ini kalau ada suatu konstanta dikalikan fungsi, maka konstantanya bisa mengalihkan di luar nilai limitnya. Kemudian kalau fungsinya itu merupakan penjumlahan dan pengurangan suatu fungsi, maka nilainya nanti menjadi limit masing-masing. Sama juga untuk perkalian, sama juga untuk pembagian. Nah, kemudian kalau fungsinya tadi merupakan fungsi berpangkat, maka bisa jadi ini, bisa menjadi seperti ini. Ya. Jadi cari limitnya dulu, kemudian baru dipangkatkan. Begitu juga untuk pangkat akar. Nah, itu tadi anak-anak sekalian, pembahasan untuk tahapan pertama, kalian sudah mengetahui bagaimana menentukan nilai limit suatu fungsi, yaitu yang pertama konsep dasarnya kalian mendekati dari kiri dan dari kanan, kemudian dicek apakah sama atau tidak. Bila sama, itulah nilai fungsinya, nilai limitnya. Nah, kemudian selanjutnya lagi, tidak setiap permasalahan limit fungsi aljabar kalian melakukan deteksi menggunakan tabel, karena itu juga memakan waktu yang cukup lama. Kalian bisa menempuh cara dengan cara substitusi. Nah, setelah ini nanti kalian, saya minta untuk penguatan materi dengan mengerjakan beberapa latihan soal. Kalian bisa menempuhnya dengan menggunakan pemfaktoran, bisa juga dengan mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Ya, kalian masih ingat cara mengalihkan bentuk sekawan. Ya, kalian coba dulu beberapa soal yang ada di LKPD berikutnya. Demikian tadi untuk pembahasan yang pertama tentang limit fungsi aljabar. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.